Live Update Tribun News edisi Rabu 1 Juni 2022. Seperti biasa, kami akan sajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, kurang lebih 1,5 jam ke depan. Inilah Live Update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama dari Jawa Barat, Tribuners. Ribuan buruh yang tergabung dalam berbagai serikat pekerja melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD dan kantor Bupati Majalengka. Para buruh tersebut membawa sejumlah tuntutan, salah satunya pemerintah daerah untuk segera merealisasikan keputusan gubernur terkait kenaikan upah. Dalam aksinya, massa sempat bersitegang dengan mendorong-dorong pagar gedung DPRD. Lalu bagaimana terkait situasi saat itu akan dilaporkan lebih detailnya oleh rekan Egy Yulianto, reporter Tribun Cirebon yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Ya baik, selamat siang Tribuners. Dapat saya laporkan bahwa pada Selasa kemarin ada ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja di Kabupaten Majalengka yang melakukan aksi unjuk rasa. Mereka melakukannya di dua tempat, yakni di gedung DPRD dan kantor Bupati Majalengka. Pada pelaksanaannya, ratusan buruh itu pertama kali datang ke gedung DPRD Majalengka sekitar pukul 10 pagi. Mereka melakukan orasi menggunakan dua kendaraan mobil sebagai komandonya. Nah, berbagai tuntutan pun disampaikan, diantaranya meminta para anggota DPRD Majalengka segera mendorong atau merealisasikan terkait keputusan gubernur soal kenaikan upah kerja yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun untuk ditambah sebanyak 3,1 sampai 4% dari UMK di tahun 2022 ini. Nah, dari aksi itu mereka tidak lupa mengenakan pakaian sesuai asal serikat masing-masing dari mereka. Nah, selain itu mereka juga membawa sejumlah atribut, diantaranya bendera, spanduk, poster yang telah ditulis berbagai unek-unek dari mereka. Nah, setelah 3 jam berada di lokasi, ada sempat terjadi ketegangan di mana sampai pukul 1 siang belum ada anggota DPRD Majalengka yang menemui mereka. Oleh karena itu sejumlah demonstran sempat mendorong-dorong pagar gedung dewan untuk memasuki kantor tersebut. Nah, beruntung saat itu orator yang berada di dalam atau di atas mobil komando menenangkan anggotanya yang rusuh agar tidak anarkis. Hingga akhirnya ketua DPRD dan para anggotanya menemui para demonstran dan mencapai berbagai kesepakatan. Di antaranya segera menyusun perda tentang ketenagakerjaan yang nantinya para buruh akan dilibatkan dalam penyusunan perda tersebut. Sementara gelombang kedua buruh atau ribuan buruh tiba di depan kantor Bupati Majalengka sekitar pukul 1 siang. Mereka juga membawa sejumlah tuntutan yang sama seperti meminta Bupati Majalengka untuk menindaklanjuti keputusan gubernur terkait kenaikan upah dengan masa kerja 1 tahun atau lebih dengan cara meminta para perusahaan di Majalengka segera merealisasikannya. Nah, para massa itu pun akhirnya ditemui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka bernama Eman Suherman. Nah, karena kemarin Bupati Majalengka Tanah Sobahi tidak bisa hadir karena sedang dinas keluar kota. Sekda pun menyampaikan bahwa Bupati Majalengka sebagai orang yang mengambil kebijakan sudah menandatangani surat edaran untuk disampaikan kepada para perusahaan agar segera merealisasikan keputusan gubernur tersebut. Surat edaran itu pun sudah disebarluaskan kepada para perusahaan sejak kemarin. Nah, saya mengharapkan agar surat edaran tersebut dapat segera direspon oleh para pengusaha sehingga keinginan buruh untuk mendapatkan upah lebih senilai 3,7 sampai 5% dari UMK tahun ini bisa terwujud. Nah, adanya informasi itu unjuk rasa yang dilakukan para buruh itu pun berakhir pada pukul 5 sore dengan buruh membubarkan diri dan unjuk rasa akhirnya berjalan aman dan kondusif. Demikian ya kembali.
Baik, terkait ini juga rekan kami sudah melakukan wawancara bersama Eman Suherman selaku Sekretaris Daerah Majalengka. Berikut keterangan lengkapnya. Teman-teman Sholat Nasional melaksanakan hari ini. Tuntutannya sama, ya, terkait satu dengan Undang Cipta Kerja, kemudian juga ada ingin kenaikan upah minimum, kemudian juga ada terkait dengan pemberlakuan struktur dan skala upah. Kemarin kami sudah melakukan rapat sebenarnya dengan teman-teman SP dan sudah disepakati. Terutama yang disepakati yang diminta adalah bagaimana tindak lanjut dari Pergub nomor 561 tahun 2002 tentang pemberian upah yang 1 tahun lebih. Ya, Pak Gubernur kan sudah membuat edaran surat Pergub yang antara lain kenaikannya dari pekerja yang 1 tahun ke atas itu 3, sekian sampai 5%. Ya. Pak Bupati diminta oleh teman-teman buruh itu untuk menindaklanjuti surat itu agar surat itu disampaikan kepada perusahaan yang ada di wilayah Majalengka. Dan alhamdulillah tadi malam Pak Bupati sudah menandatangani surat edaran dari Pak Gubernur tersebut untuk disampaikan kepada para pengusaha di Kabupaten Majalengka untuk dipodami dan dilaksanakan. Mudah-mudahan saja setelah Pak Bupati menindaklanjuti surat tersebut, para pengusaha ini bisa menindaklanjutinya. Walaupun posisi Pergub 561 tersebut sekarang lagi bersoal, berperkara karena digugat oleh Apindo di pengadilan. Prinsip kita, karena Pergub itu kan sudah ditandatangani, sudah ditangani, wajib kita untuk menindaklanjuti. Persoalan sekarang digugat dan tidak itu kan materi pokok persoalannya. Kalau tetap kemudian misalkan materi gugatannya kalah, ya otomatis dengan sendirinya gugur surat edaran Bupati termasuk Pergub tersebut. Gitu. Beredar kabar bahwa pemerintah Provinsi Banten akan memberlakukan kebijakan pemangkasan tunjangan kinerja atau tukin aparatur sipil negara. Menanggapi hal itu, Kepala BPKAD Provinsi Banten, Rina Dewiyanti, mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada kebijakan penurunan tukin. Terkait kebijakan ini untuk lebih detailnya akan dipaparkan oleh rekan kami Ahmad Tajudin, reporter Tribun Banten yang sudah siap dengan informasi lengkapnya. Silakan rekan. Baik rekan Dea dan Tribuners, perlu diketahui bahwa tunjangan kinerja atau tukin untuk aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Provinsi Banten dikabarkan akan dipangkas, di mana kabar tersebut telah beredar di kalangan ASN di lingkungan Provinsi Banten. Kemudian ketika tribunbanten.com mencoba mengkonfirmasi hal itu, Kepala BPKAD Provinsi Banten sendiri mengatakan bahwa sampai saat ini untuk tunjangan untuk mengenai kebijakan tunjangan atau tukin ASN ini masih belum ada kebijakan tentang penurunan tukin, sehingga isu tersebut yang beredar di masyarakat ASN di lingkungan Provinsi Banten tentu tidaklah benar. Kemudian disampaikan Rina sendiri bahwa untuk tukin untuk pemotongan tukin sendiri mungkin bisa dilakukan ketika yang bersangkutan atau ASN yang bersangkutan tidak menjalankan kinerjanya sesuai dengan apa yang diberikan kepadanya. Sehingga hal itu tentu pasti ada persentasinya, di mana untuk ASN tersebut yang tidak melakukan tugasnya sebagaimana mestinya, tentu itu akan ada penurunan atau pemotongan dari tukin yang seharusnya dia dapatkan. Hal itu juga sesuai dengan evaluasi dari Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Banten. Kemudian untuk tukin sendiri dikatakan oleh Rina bahwa sampai dengan tahun 2022 ini tidak ada perubahan kebijakan terhadap besaran tukin yang akan diberikan, di mana tukin 2022 ini sudah tercantum dalam APBD tahun 2022. Adapun ketentuannya menurut Rina bahwa setiap per semester harus dilakukan rekomendasi dari Kemendagri, di mana untuk semester 2 ini tentu pihaknya harus melakukan permohonan rekomendasi kembali kepada Kemendagri, sehingga untuk tukin sendiri diharapkan tidak ada evaluasi untuk penurunan atau pemotongan. Disampaikan Rina bahwa untuk tukin tahun 2022 ini sesuai dengan apa yang diajukan pada APBD tahun 2022 dia.
Baik, terima kasih rekan Ahmad Tajudin untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jawa Barat, Tribuners. Pemerintah Kota Bogor menganjurkan para aparatur sipil negara menggunakan produk lokal di hari tertentu. Anjuran tersebut bahkan sudah diperkuat dengan Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2022. Untuk lebih detailnya terkait kebijakan ini akan dilaporkan rekan kami, Rahmat Hidayat, yang sudah siap dengan informasi lengkapnya. Silakan rekan. Ya baik, Dea, terima kasih. Dapat kami jelaskan bahwasanya pada hari kemarin, hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, pemerintah Kota Bogor menerbitkan Perwali Nomor 30 Tahun 2022 tentang penggunaan seragam para aparatur sipil negara di area pemerintah Kota Bogor. Dalam perwali tersebut disebutkan langsung oleh Wali Kota Bogor Bima Arya. Beliau mengatakan bahwasanya para ASN di lingkup Pemkot Bogor diwajibkan menggunakan produk ataupun pakaian-pakaian lokal yang diwajibkan pada hari tertentu. Dijelaskan olehnya bahwasanya untuk hari-hari tertentu tersebut para ASN wajib menggunakan produk lokal pada hari Selasa, kemudian pada hari Kamis dan Jumat. Adapun pada hari Selasa, Bima Arya menuturkan bahwasanya semua para ASN wajib menggunakan produk-produk ataupun pakaian-pakaian dengan brand-brand lokal yang ada di wilayah Kota Bogor. Kemudian pada hari Jumat memakai pakaian adat Sunda, yakni pakaian pangsi. Pakaian-pakaian tersebut dianjurkan oleh Bima, maksud kami dianjurkan oleh Wali Kota Bogor Bima Arya untuk mendukung roda perekonomian para pelaku usaha lokal yang berada di Kota Bogor. Kemudian beliau pun merincikan bahwasannya ketika para ASN membelanjakan uangnya untuk membeli produk-produk lokal, terdapat roda perputaran ekonomi sebesar 3,5 miliar. Dan itu pun 3,5 miliar tersebut terjadi pada satu hari saja, belum 2 hari setelah hari Selasa. Apabila itu dilakukan terus selama 1 tahun, bukan tidak mungkin produk-produk lokal yang ada di Kota Bogor, roda perekonomiannya dapat berputar kembali secara lancar pasca pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, Bima Arya menegaskan bahwasanya para ASN di wilayah Pemkot Bogor harus menjadi tonggak utama pendorong kelancaran roda ekonomi para pelaku usaha lokal yang berada di Kota Bogor. Kemudian Wali Kota Bima Arya ketika disinggung soal recovery perekonomian pasca pandemi COVID-19 yang saat ini sudah terus melandai di Kota Bogor, bahwasanya para pelaku usaha lokal yang ada di Kota Bogor saat ini sudah mulai bangkit roda perekonomiannya. Namun beberapa pelaku ekonomi ataupun pelaku ekonomi lokal yang ada di Kota Bogor memberikan saran kepada Wali Kota Bogor Bima Arya untuk selalu dibuatkan salah satu wadah ataupun tempat untuk memamerkan produk-produk hasil ataupun produk lokal yang ada di Kota Bogor. Begitu dia laporan dari kami. Baik, terkait ini rekan Rahmat Hidayat juga sudah melakukan wawancara langsung bersama Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Berikut keterangan lengkapnya. Produk lokal, ya, dan kita dorong produk-produk lokal yang memang betul-betul perlu dikembangkan. Ya, bukan asal produk lokal yang sudah masuk departemen store, sudah masuk mall, tidak. Ya, tapi betul-betul produk lokal. Dan ini Perwali nomor 30 tahun 2022, setiap hari Selasa. Nah, setiap hari Kamis kita pakai pangsi, Sunda, setiap hari Jumat kita pakai batik atau etnik. Jadi ada 3 hari dalam seminggu kesempatan untuk menggunakan produk lokal. Apabila seorang ASN membelanjakan minimal 500.000, maka akan ada perputaran uang 3,5 miliar. Jadi kalau sekarang sampai minggu depan semua ASN belanja produk lokal itu 3,5 miliar. Itu hanya lokal untuk hari Selasa.
belum lagi untuk hari Jumat batik, ya belum lagi untuk terus-menerus dipakai selama setahun, gitu kan, itu banyak. Jadi ASN harus jadi kekuatan yang paling depan untuk membangkitkan local pride, kebanggaan lokal. Sejauh ini semasa transisi mulai corona sudah mulai mereda, apakah sudah terlihat gitu udah UMKM Bogor terutama untuk produk lokal? Mulai menggeliat ya, tetapi tadi ada masukan dari teman-teman pelaku clothing industries, mereka ingin disupport lagi untuk clothing festival yang setiap tahun sudah ada. 2 tahun ini kan vakum. Nah, kita akan dilihatkan kembali. Bulan depan kita akan buat satu clothing festival yang besar di Bogor, bekerjasama dengan mereka semua. Presiden Joko Widodo diagendakan berkunjung ke Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Kunjungan kali ini untuk menghadiri acara gugus tugas Reforma Agraria atau GTRA Summit 2022. Sekitar 7 menteri juga akan mendampingi Presiden Jokowi dalam kegiatan yang berlangsung pada 8 hingga 10 Juni 2022 mendatang. Terkait persiapannya akan dilaporkan oleh rekan kami, Laude Ari, reporter dari Tribun News Sultra. Silakan, rekan. Terima kasih dia. Selamat sore Tribuners. Ini saya melakukan terkait rencana datang kunjungan Bapak Presiden Joko Widodo ke Wakatobi dalam rangka menghadiri GTRA Summit 2022 di Wakatobi. Agenda kunjungan Pak Jokowi di Wakatobi direncanakan akan di tanggal 8 dan 9, antara untuk negara Summit sendiri akan dilakukan tanggal 8 sampai tanggal 10 Juni 2000. Saat ini dari Pemprov dan Pemkab Wakatobi juga melakukan persiapan terkait kunjungan Pak Presiden di Wakatobi. Tadi seperti dari akomodasi jalan yang pengamanan jalur yang akan dilalui Pak Jokowi saat di Wakatobi, karena selain menghadiri GTRA Summit 2022, Bapak Presiden akan membagikan sertifikat tanah kepada masyarakat Bajo yang ada di Wakatobi, kurang lebih sebanyak 500 kepala keluarga yang akan diberikan sertifikat tanah secara gratis dari Bapak Jokowi ke masyarakat Bajo yang ada di sana. Kemudian selain memberikan sertifikat tanah, ada juga peresmian pelabuhan feri yang ada di Wakatobi yang kemungkinan menjadi agenda tambahan Pak Jokowi setelah kunjungan di Wakatobi. Kemudian dari pemerintah provinsi sendiri sedang melakukan persiapan terkait lokasi-lokasi yang akan dikunjungi, makanan yang akan dikonsumsi Pak Jokowi selama berkunjung di Wakatobi. Selain itu, dari Pemprov dan Pemkab Wakatobi sudah berkoordinasi dengan pihak pengamanan dari kepolisian dan TNI untuk melakukan mobilisasi pengamanan di Wakatobi, karena mengingat Wakatobi ini daerah kepulauan, jadi mobilisasi kendaraan pengamanan ya itu akan difokuskan ke daerah Wanci yang kemudian saat ini masih menjadi kendala dari Pemprov sendiri, karena jalur menuju ke Wakatobi untuk membawa alutsista pengamanan itu cukup rumit karena melewati lautan yang cukup luas, karena di daerah Wakatobi itu keras ombak. Itu yang menjadi kendala yang disampaikan oleh Bapak Sekda, PJ Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian dari Bupati Wakatobi Bapak Kalyana mengatakan bahwa dari 600.000 jiwa masyarakat Bajo yang ada di Wakatobi akan diserahkan beberapa yang akan diserahkan sertifikat tanah. Kemudian dari sertifikat tanah itu mereka akan bisa menggunakan untuk kebutuhan pribadi, termasuk untuk jadi angkutan untuk kebutuhan usaha. Demikian dia.
Baik, terkait ini juga rekan kami sudah mendapatkan keterangan dari Bupati Wakatobi dan juga PJ Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara. Berikut liputan lengkapnya. Termasuk juga kita mau mendengarkan saran-saran dari berbagai pihak. Jadi lengkap sekali dari TNI, Polri, ini ada dari Angkatan Laut, dari Angkatan Udara, dari Angkatan Darat, dari Gapinda, Kejaksaan, ya termasuk juga dari seluruh kepanitiaan kita di sini. Ada dari BPN, tadi dapat kami, kemudian juga dari Bukakan Wakatobi, Pemda Provinsi yang dipimpin oleh Pak Sekda dan seluruh opd-opd juga di sini, kemudian opd-opd terkait dengan Jauh ini apa kendala yang masih dihadapi? Saya kira kendala berarti sudah nggak ada, tinggal penyempurnaan saja, ya termasuk persiapan atau skenario Presiden itu jalurnya lewat apa. Apakah menggunakan tadi kan ada wacana yang berkembang dan Presiden akan transindikasi dulu, baru kemudian lanjut dengan Wakatobi, dan tadi ada perkembangan juga bahwa kemungkinan juga beliau akan menggunakan pesawat langsung ke Wakatobi, Pak ya. Ini juga yang berkembang diskusi seperti apa persiapan juga di Bandar Udara Wakatobi, dari segala hal yang terkait dengan kenyamanan Bapak Presiden turun dan dari pesawat dari bandara. Bupati dengan Forkopimda, dengan Kabupaten Wakatobi sebagai tuan rumah, agenda-agenda yang akan dilaksanakan oleh Pak Presiden ya itu dalam rapat tadi terkait dengan pengamanan ya, terkait dengan makanan Presiden dan hal-hal teknis yang lain itu kita bicarakan di sini agar nanti kegiatan ini kita harapkan bisa sukses ya. sejauh mana kesiapan Pak kalau dari panitia untuk kita Dari panitia itu persiapan sudah 90% ya. Nanti hasil rapat ini kita akan rapat kembali pada tanggal 4 ya, Juni. finalisasi Pak ya? Ya, finalisasi ya. Jadi rapatnya juga melalui sistem karena tadi diikuti juga oleh Pak Wamen. Pak, sebenarnya ada berapa agenda utama Pak kalau dari hasil rapat? Dibahas tadi ini terkait dengan rute ya perjalanan Pak Presiden, mulai dari kita juga belum dapat konfirmasi akhir apakah Pak Presiden akan singgah di Kendari, di Haloleo atau langsung ke Wakatobi. Oleh karena itu kita mengantisipasi apakah Pak Presiden singgah di sini atau langsung ke Wakatobi ya. Itu nanti akan menjadi perhatian kita, khususnya Pak Dan Lanut untuk dia bisa nanti menyiapkan apakah kalau di sana fasilitas yang diperlukan di bandara supaya cepat dibenahi. Hujan deras disertai angin kencang melanda sebagian wilayah Cisarua Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Selasa 31 Mei 2022 kemarin. Akibatnya wilayah di sekitaran Kampung Ciburial, Desa Tugu Utara tergenang banjir. Bagaimana terkait kondisi terkini di sana akan dilaporkan oleh rekan Siti Fauzia, reporter Tribun Bogor yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Ya, terima kasih rekan Dea. Hujan deras disertai angin kencang melanda sebagian wilayah Cisarua Puncak Kabupaten Bogor pada Selasa 31 Mei 2022 sore kemarin. Nah, hujan besar disertai angin kencang itu membuat wilayah di sekitaran Kampung Ciburial, Desa Tugu Utara, salah satunya di RT 1 RW 5 Kabupaten Bogor, banjir meluap. Diketahui banjir yang berada di Kampung Ciburial, RT 1 RW 5 pun mencapai ketinggian 1 meter lebih. Nah, pantauan kami, lokasi banjir sudah surut sejak pukul 18.30 waktu Indonesia Barat kemarin, dan tampak pula antusias warga yang langsung ikut bergerak untuk membersihkan jalan secara gotong royong, dan dibantu juga oleh warga asing Pakistan yang tinggal di sana, staf Desa Tugu Utara, Pol PP, dan Orari Kabupaten Bogor.
Banjir ini pun mengakibatkan sepanjang jalan sekitar 300 meter rusak parah. Akibat air masuk dari drainase ke jalan dan tidak dapat menampung sampai meluap ke jalanan sampai aspal mengangkat dan rusak. Sehingga kendaraan beroda 4 pun diputar balik karena tidak dapat melintasi jalanan. Begitu yang dapat saya laporkan. Baik, terkait ini juga rekan Fauzia sudah melakukan wawancara bersama Ketua RT setempat, AF Bitun, dan juga warga bernama Abidin. Selengkapnya berikut liputannya. Terkena imbas banjir ini yaitu biasanya kan walaupun hujan deras air tidak masuk ke dalam rumah warga, tapi sekarang hampir yang ada di pinggir jalan, warung atau rumah. Ini hujannya gede sekali ya Pak ya. Baru kali ini air itu sampai segini dan warung-warung kebanjiran Pak. Ini penuh air, itu juga ini suasana jebol dan saya punya etalase di sini, warung nasi ke bawah juga. Hujannya sangat gede sekali, mungkin dari atas tidak bisa menampung air, airnya keras sekali. Oh ya, dari atas itu dari mana ya Pak ya? Itu dari hotel-hotel atas Pak. Oh, dari hotel-hotel atas. Jadi airnya itu ke jalan Pak. Nah, untuk ketinggian airnya sendiri berapa meter Pak kira-kira? Tadi saya turun sampai segini ya, sepinggang saya. Sepinggang ya? Sekitar 1 meteran lah kali ya? Ya, Nah, untuk surutnya ini tadi udah dari jam berapa Pak? tadi sekitar 5:30. Oh, 5:30? Ya. Oh, dan ini untuk dibersihkannya sendiri dari mana Pak? Kenapa? Untuk dibersihkannya sendiri dari warga atau? Oh, dari warga. Dari Jawa Barat kita menuju Provinsi Riau, Tribuners. Aliran Sungai Sail di Kota Pekanbaru mulai mengalami proses normalisasi. Upaya normalisasi ini untuk mencegah pendangkalan terjadi di aliran sungai tersebut. PJ Wali Kota Pekanbaru, Muflihun, setelah meninjau pengerukan Sungai Sail, mengatakan bahwa normalisasi ini untuk mengurangi dampak banjir di sekitar aliran sungai. Terkait prosesnya, bagaimana progresnya juga akan dilaporkan oleh rekan Fernando Sikumbang, reporter Tribun Pekanbaru yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Oke, terima kasih Dea. Selamat siang Tribuners semua. Oke, pada awal pekan kemarin, Tribuners di Kota Pekanbaru, PJ Wali Kota Pekanbaru melakukan peninjauan terhadap sejumlah lokasi yang menjadi lokasi titik rawan banjir, Tribuners. Dan satu di antaranya yang didatangi oleh PJ Wali Kota Pekanbaru, Muflihun bersama jajaran, yaitu titik normalisasi yang ada di Sungai Sail. Jadi kawasan tersebut memang kawasan yang sudah terjadi pendangkalan, Tribuners, karena memang sudah puluhan tahun tidak dilakukan pengerukan di kawasan itu, Tribuners. Sehingga pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun ini bersama BWSS melakukan upaya pengerukan atau proses normalisasi di kawasan itu, Tribuners. Dan untuk proses normalisasi sendiri, Tribuners, sudah dilakukan, Tribuners, sejak pekan kemarin. Dan upaya normalisasi tersebut masih berlangsung sampai saat ini, karena memang kawasan Sungai Sail tersebut merupakan satu kawasan yang rawan banjir, Tribuners. Dan lokasi tersebut, Tribuners, kerap digenangi banjir karena memang air sungai dari Sungai Sail meluap dan menggenangi pemukiman hingga jalan raya yang ada di sekitar sungai tersebut, Tribuners. Dan informasi yang diperoleh dari pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, Tribuners, proses normalisasi ini dilakukan dalam upaya tak hanya dilakukan sebagai upaya mencegah banjir, namun juga dilakukan sebagai upaya untuk menata kawasan lingkungan aliran sungai sepanjang aliran sungai yang ada di Kota Pekanbaru, Tribuners. Apalagi Sungai Sail tidak cuma menjadi sungai yang bakal dilakukan normalisasi, namun ada titik sungai lainnya yang bakal dilakukan upaya normalisasi, yaitu di kawasan Sungai Sibam, Tribuners. Karena memang kawasan Sungai Sibam tersebut merupakan titik yang rawan banjir juga, Tribuners. Kawasan Sungai Sibam berada di Kecamatan Payung Sekaki, sedangkan untuk Sungai Sail berada di Kecamatan Sail, Tribuners, di Kota Pekanbaru. Kedua aliran sungai ini menjadi perhatian karena memang pemukiman masyarakat kerap terendam banjir ketika terjadi hujan deras dengan intensitas cukup lama di Kota Pekanbaru, Tribuners.
Dan untuk saat ini kondisi di lokasi Tribunas karena saat ini sudah mulai dilakukan pengerukan dan sejumlah sedimen atau endapan-endapan yang ada di sungai sudah mulai dikeruk oleh sejumlah alat berat yang ada di lokasi tersebut. Alat berat tersebut merupakan alat berat yang didatangkan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Tribunas. Dan untuk pengerukan sendiri Tribunas masih berlangsung sampai saat ini karena memang kondisi aliran sungai tersebut cukup banyak endapan-endapan dan juga sejumlah titik terjadi pendangkalan sehingga harus dilakukan proses pengerukan yang cukup menyeluruh Tribunas. Dan kemudian selain itu PJ Wali Kota Pekanbaru juga meninjau beberapa titik banjir lainnya Tribunas seperti di Jalan HR Subrantas dan juga di Jalan Arifin Ahmad, di mana kedua lokasi tersebut terdapat kerusakan drainase dan pihak Dinas PUPR juga berupaya nantinya melakukan proses perbaikan secara bertahap di kedua kawasan itu Tribunas. Dan memang PJ Wali Kota Pekanbaru Muflihun mengatakan bahwa pemerintah menjadikan satu prioritas dalam menangani permasalahan banjir yang sampai saat ini masih menghantui masyarakat di Kota Pekanbaru, terutama saat hujan deras mengguyur dengan intensitas yang cukup deras dan juga dengan durasi cukup lama Tribunas. Dan mungkin sekian itu laporan dari Kota Pekanbaru. Tribunas kembali ke Dea. Baik, terkait ini juga sudah ada keterangan dari penjabat Wali Kota Pekanbaru Muflihun. Berikut liputannya Tribuners. Kita baru mempelajari apa penyebab banjirnya. Jadi ini mungkin progres ini bertahap kita terus tingkatkan. Ya, ini hanya bukan di sini tapi ada beberapa tempat seperti di Arifin Ahmad. Juga kita mau menuju ke Tampan ya Pak ya. Putri 7. Juga nama sini ada Sungai Sail, Sungai Sibang ya. Jadi ini semoga ini bisa mengurangi banjir yang ada di Kota Pekanbaru. Penyebab utamanya mungkin dengan adanya normalisasi ini penyebab utamanya seperti apa di sungai-sungai kita ini Pak, kondisinya Pak? Ya sedimen ya, sedimen tinggi. Ini lagian saya dengar dari Pak RW tadi ya, itu tahun 90 terakhir. Ya. Akhirnya sekarang udah tahun 2022, udah 30 tahun. Sengaja wajar lah bertumbuh ya. Tapi ini kita mungkin mencoba ke depan bisa ini terus kita Pak ya, kita pantau lah terus sehingga banjir ini bisa teratasi. Saya memang banjir ini fokus kita karena kasihan masyarakat. Jadi jujur pengaduan ke saya banyak itu banjir sampah ini. Jadi saya juga di samping PU juga ke Dialaka kita juga komunikasi bisa ini kita tuntaskan lah. Gunung api Dempo di Pagaralam memuntahkan debu abu vulkanik pada Selasa 31 Mei 2022 dini hari kemarin. Abu vulkanik terbawa hingga radius 5 km ke kawasan kebun teh Gunung Dempo. Bahkan jalan juga terlihat tertutup abu vulkanik meskipun tidak tebal. Bagaimana terkait kondisi sekarang di sana dan juga status dari Gunung api Dempo akan dilaporkan oleh rekan Wawan Septiawan, reporter Sriwijaya Pos. Silakan rekan. Terima kasih Dea, teman-teman Tribuners. Memang kemarin di Kota Pagaralam, Gunung Api Dempo dikabarkan mengeluarkan abu vulkanik dan menghembuskan abu vulkanik. Itu terjadi pada Selasa 31 Mei sekitar pukul 01.55. Berdasarkan informasi yang kami dapat dari pos pengamatan Gunung Dempo, secara visual hembusan asap atau hubungan vulkanik tidak terlihat dari pos pengamatan Gunung Dempo. Namun dari catatan di alat seismograf tercatat terjadi kegempaan hembusan selama hampir lebih 3 menit. Hal ini dipastikan bahwa Gunung Dempo pada pukul 01.55 tersebut terjadi letusan freatik. Letusan freatik itu mengeluarkan abu vulkanik. Dari data yang kami dapat dari pos pengamatan bahwa radius sebaran abu vulkanik tersebut sekitar 5 km dari bibir kawah Gunung Dempo. Jadi kemarin sempat heboh masyarakat terkait banyaknya bercak putih atau abu vulkanik yang terdapat di kawasan kebun teh. Bahkan beberapa kebun milik warga, kebun kopi tertutup abu vulkanik tipis yang membuat daun terlihat putih. Hal ini menjadi sempat viral di salah satu media sosial di Pagaralam yang membuat banyak masyarakat sedikit panik. Namun setelah kami konfirmasi ke pihak pos pengamatan GAD, meskipun saat ini Gunung Dempo masih berada di level 2 atau waspada, tapi aktivitas letusan freatik itu dinilai biasa karena memang Gunung Dempo adalah gunung
gunung api yang sering mengeluarkan abu vulkanik. Namun sampai saat ini statusnya sendiri masih berada di level 2 yaitu waspada. Bahkan pihak pos pengamatan GAD tetap menghimbau masyarakat untuk tidak mendekati pusat kawah seradius 1 km dari pusat kawah. Sedangkan di sektor utara masyarakat atau pendaki tidak boleh mendekati di radius 2 km. Selain itu juga pihak pos pengamatan GAD juga meminta masyarakat untuk memakai masker ketika berada di kawasan Kawah Gunung Dempo, terutama para pendaki, karena memang jika tiba-tiba Gunung Dempo mengeluarkan abu bisa menyebabkan penyakit ispa. Sampai saat ini pantauan dari pos pengamatan GAD Gunung Dempo masih tetap aman untuk dikunjungi karena memang lokasinya cukup jauh dari puncak Kawah Gunung Dempo. Itu saja deh ya. Baik, terkait ini berikut kami tampilkan keterangan dari Wiwit, petugas pos pengamatan Gunung Api Dempo selengkapnya. Ya, untuk abu vulkanik sendiri itu pihak kita sudah melakukan pengecekan, Pak. Nah, dan itu kemungkinan besar, tapi untuk sampelnya sendiri itu nanti kemungkinan besar kita kirim ke kantor pusat Bandung untuk dianalisa lebih lanjut. Untuk kegempaan sendiri itu memang semalam tercatat di jam 1.55 itu ada gempa hembusan. Nah, yang kemungkinan besar abu itu dari gempa hembusan tersebut yang terbawa angin sampai ke kebun teh Dempo. Nah, di sini dapat dilihat ini ada seismograf untuk gempa hembusan tadi. Berapa waktu gempa hembusan? Nah, untuk info selanjutnya itu nanti kan kita tunggu dari analisa kantor pusat kita yang ada di Bandung, BPBD Bandung. Nanti ditunggu saja. Nanti ketika informasi itu rilis akan saya infokan selanjutnya. Mas, terkait ada untuk himbauan sendiri ya seperti himbauan sebelumnya itu hati-hati ketika naik ke atas Merapi Dempo, puncak Merapi Dempo itu hati-hati di radius 1 km dari pusat kawah dan 2 km di bukaan sebelah utara. Dan untuk pendaki sendiri dihimbau kalau memang adanya abu atau yang kira-kira bakal terhirup ya dihimbau untuk menggunakan masker saja. Warga Antang kembali turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa. Aksi dilakukan di Jalan Raya Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dengan menutup jalan menggunakan meja, bambu, tangga, dan juga batang pisang. Demonstrasi itu dilakukan masyarakat salah satunya untuk menuntut perbaikan jalan. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Wahyudin, reporter Tribun Timur yang sudah siap dengan informasi lengkapnya terkait kondisi terkini di sana. Silakan rekan. Baik rekan Dea dan Tribuners dimanapun berada, dapat kami laporkan kondisi jalan yang berada di Jalan Antang Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di jalan tersebut telah lama mengalami kerusakan. Berbagai titik di tengah jalan tersebut telah berlubang dan bekas aspal yang telah ada itu berhamburan, bahkan banyak yang jatuh ke drainase sehingga terjadi kebuntuan. Sehingga pada saat hujan deras terjadi Tribuners, air tergenang di setiap lubang. Bahkan banyak pengendara yang berjalan atau melintasi jalan tersebut terjatuh saat melalui lubang tersebut. Nah, karena kondisi jalan tersebut yang tak kunjung ada perhatian dari pemerintah, warga Antang kemudian menggelar aksi demonstrasi di titik tersebut atau di Jalan Antang Raya. Mereka menutup jalan tersebut sehingga akses kendaraan tidak bisa melalui jalan tersebut. Hal ini dilakukan guna untuk memberi pengertian atau menyampaikan tuntutan kepada anggota DPR atau pemerintah untuk segera merealisasikan perbaikan jalan tersebut. Nah, ada dua tuntutan yang disampaikan pada kemarin Selasa 31 Mei 2022, yaitu menuntut perbaikan jalan di jalan tersebut, Jalan Antang. Kemudian yang kedua, mereka menuntut perbaikan drainase. Pasalnya drainase yang ada di pinggir jalan tersebut sudah buntu sehingga air menggenang di tengah jalan pada saat terjadi hujan deras Tribuners. Nah, pada saat aksi tersebut, salah satu anggota DPRD Sulsel, Rahman Pina, juga hadir di tengah-tengah masa aksi. Ia menyampaikan dan memberikan garansi kepada
warga sekitar bahwa pihak pemerintah akan segera melakukan perbaikan ke jalan tersebut. Bahkan kata Rahman Pina, di jalan tersebut pihak PUTR telah mengukur jalan tersebut untuk memperbaiki, namun ia tidak bisa memastikan perbaikan jalan tersebut dapat dilakukan dengan cepat karena menurut Rahman membutuhkan biaya yang cukup banyak dan dalam waktu yang cukup lama pula, sehingga tidak bisa dikerjakan dalam 1 bulan atau 2 bulan. Namun ia memastikan bahwa jalan tersebut akan diperbaiki tahun ini juga dan selesai tahun ini juga. Ia mengatakan bahwa anggaran untuk jalan tersebut telah disediakan dan tersisa untuk memperbaiki jalan tersebut. Demikian rekan Dea dan Tribuners yang dapat kami laporkan dari Kota Makassar. Baik, terima kasih rekan Wahyudin, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari warga sekitar bernama Muhammad Arif selengkapnya. Yang ada di RW 5, kemudian ada di masyarakat Antik itu sendiri, kemudian di Manggala. Itu seperti itu. Ini berapa tahun ini jalanan kita begini nih. Tidak ada perhatian kepada pihak pemerintah, tidak ada. Nanti ada aksi ini baru banyak turun. Gimana semua ini? Pertama dapil-dapil 2 yang ada. Seperti itu. Pak, mungkin yang bisa apa dijelaskan yang soal 4 ini? Tuntutan kami Pak cuma 2, perbaiki drainase, kemudian perbaiki jalanan ini yang rusak sekarang. Jelas Ji. Jelas Ji, ini kita punya agenda aksi kita, jelas. Di sini sudah banyak makan korban di sini Pak, jalanan ini. Korban. Makanya kita minta kepada pihak supaya ada kejelasan kapan diperbaiki ini jalanan. Jangan sampai kita menunggu 2023 awal atau pertengahan atau akhir. Dan tolong jangan saling kita mengkalahin. Ini punyanya kota, ini punyanya provinsi. Kan ada namanya mediasi. Video aksi heroik polisi memadamkan gerobak pedagang cilok yang terbakar di Jalan Sultan Hasanuddin Tantui, Ambon viral di media sosial. Aksi heroik tersebut terjadi tepatnya pada Selasa 31 Mei 2022 sore kemarin. Dalam video yang beredar luas, 2 anggota polisi tampak mengenakan seragam dinas berusaha semaksimal mungkin untuk membantu pemadaman api. Terkait ini, selengkapnya akan dilaporkan rekan Ridwan Tuasamu, reporter Tribun Ambon yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Baik rekan Dea dan Tribuners, pada hari Selasa kemarin Tribuners, 2 polisi atau anggota dari Polda Maluku menjadi viral di media sosial Tribuners, yaitu di media sosial TikTok. Pasalnya Tribuners, 2 anggota Polda Maluku ini menunjukkan aksi heroiknya dengan membantu pedagang cilok memadamkan kobaran api yang membakar gerobak dagangan dari pedagang cilok tersebut pada hari Selasa sore kemarin Tribuners. Jadi 2 anggota Polda Maluku itu adalah Aibda Sahu Silawane yang merupakan anggota Ditlantas Polda Maluku, dan kemudian ada juga Bribka Zainal Abidin Jaluhun yang merupakan personel Bithumas Polda Maluku. Jadi ceritanya Tribuners, pedagang cilok yang gerobaknya terbakar tepat di dekat kawasan Polda Baru di kawasan Tantui Jalan Sultan Hasanuddin. Kemudian saat 2 anggota Polda Maluku ini sedang melintas ingin menuju ke kantornya, melihat ada kobaran api dari dalam gerobak pedagang cilok tersebut, dan 2 anggota Polda ini kemudian langsung menyinggahi dan melakukan upaya agar bisa segera memadamkan api yang berkobar pada gerobak pedagang cilok tersebut. 2 anggota Polda Maluku ini kemudian mencoba mencari sumber air terdekat. Namun sumber air terdekat jaraknya itu sekitar 30 meter dari lokasi kejadian, yaitu di rumah warga di sekitar kawasan Polda Baru tersebut. Kemudian 2 anggota polisi itu langsung berlari dengan menggunakan alat seadanya, yaitu baskom yang ada di rumah warga, mengambil air secukupnya dan kemudian berlari lagi sepanjang 30 km kurang lebih untuk menyiram gerobak yang sedang terbakar itu. Hingga saat ini memang belum diketahui pastinya kenapa akibat dari kebakaran yang terjadi, namun diduga kebakaran yang menimpa pedagang cilok Malang itu terjadi lantaran ketika pedagang cilok tersebut melewati marka kejut pada jalan di kawasan Tantui itu, ada percikan minyak tanah yang kemudian mengenai
kompor yang sumbunya sedang menyala Tribuners, sehingga langsung membakar gerobak berwarna biru itu. Namun untungnya Tribuners, meskipun gerobaknya terbakar cukup banyak, dagangan yang dia bawa, cilok-cilok dan juga saus-saus sebagainya berhasil diselamatkan Tribuners. Dan aksi ini pun kemudian menjadi viral karena terekam oleh salah satu netizen yang sedang melintas juga. Dari dalam mobilnya ia merekam kejadian yang sedang berlangsung dan menguploadnya ke media sosial TikTok, dan hingga saat ini memang cukup ramai diperbincangkan Tribuners. Oke Tribuners dan rekan Dea, sekian laporan saya dari Ambon. Baik, terima kasih rekan Retuan Tuasam untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jawa Tengah, Tribuners. Masjid Al-Muhajirin yang berada di Desa Gondangan, Kecamatan Jogonalan, Klaten terbakar pada Selasa 31 Mei 2022 kemarin. Api juga merembet hingga ke aula Desa Gondangan yang berada tepat di sampingnya. 2 unit pemadam kebakaran dengan jumlah personil 8 orang diturunkan untuk membantu warga. Terkait kronologi dan juga penyebabnya akan dilaporkan oleh rekan Ibnu Dwi Tamtomo, reporter dari Tribun Solo yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Terima kasih rekan Dea. Dilaporkan kebakaran di aula Al-Mujahirin yang berada di Desa Gondangan, Kecamatan Jogonalan, Klaten, dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran bermula dari gudang Masjid Al-Mujahirin yang berada di Duku Sumbersari, Desa Gondangan, Kecamatan Jogonalan, Klaten, terjadi sekitar pukul 9.30 pagi dan akhirnya merembet hingga ke aula Desa Gondangan yang berada tepat di sampingnya. Dugaan sementara penyebab kebakaran adalah akibat konsleting listrik. Saat ditemui di lokasi kejadian, Kepala Desa Gondangan, yakni Minta Yulianto Asmoro, kepada tribunsolo.com menyampaikan bahwa kebakaran ini menghanguskan sebagian bangunan aula dan masjid dan beberapa bagian di masjid begitu. Dan dirinya juga mengatakan bahwa kebakaran tersebut baru diketahui lantaran dari masyarakat yang sedang melintas berteriak bahwa ada api yang cukup besar yang sudah ada di aula tersebut. Dan saat mendengar itu, sontak dia langsung keluar dari kantornya dan melihat ternyata api memang sudah cukup membesar di bagian aula. Dan dari aula yang berukuran kurang lebih sekitar 11 kali 7 meter itu terbakar kurang lebih sekitar 50% begitu di bagian atapnya saja. Dan ini juga saat kejadian langsung mencari air untuk segera memadamkan api dengan berharap bahwa di lokasi kejadian, yaitu di aula tempat kebakaran tersebut, terdapat beberapa dokumen penting yang harus diselamatkan. Yang menurut keterangan dari kepala desa bahwa sebagian dokumen dapat diselamatkan namun sebagiannya tidak, lantaran beberapa hangus terbakar namun beberapa masih bisa diselamatkan. Isi dokumen tersebut adalah LPJ yang berkaitan dengan APB desa yang dikumpulkan dari sejak tahun 2020 hingga 2022 awal begitu. Dan Kepala Bidang Damkar Kabupaten Klaten, Satpol PP Kabupaten Klaten menjelaskan bahwa kejadian tersebut diduga kuat akibat konsleting listrik. Jadi akibat pemasangan kabel yang tidak sesuai dengan standar begitu, ukuran kabel, terus pemasangan komponen-komponen kabel untuk mengalirkan listrik itu tidak sesuai, ditambah dengan jumlah beban yang harus ditanggung oleh kabel tersebut mengakibatkan kabel tersebut hangus terbakar, akhirnya merembet ke bagian gudang di masjid tersebut, sehingga bertemu dengan bahan atau barang yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Dan bersyukurnya tidak ada korban jiwa akibat kejadian tersebut lantaran di aula ataupun di masjid sedang tidak ada kegiatan. Dan untuk kegiatan kemarin, Damkar menerjunkan 2 unit beserta 8 tugas tim damkar dalam kurun waktu kurang dari 15 menit, sekitar 10 menit begitu, tim damkar sudah bisa mengevakuasi peralatan dan sudah bisa memadamkan api tersebut. Pendinginan kurang lebih sekitar 30 menit, namun Sumino, Kepala Bidang Damkar, menyatakan bahwa untuk kualitas bangunan apakah masih bisa dipergunakan ataupun tidak, nanti membutuhkan investigasi lebih lanjut lantaran api yang membakar atau api yang terjadi cukup besar sehingga dimungkinkan akan merusak struktur bangunan yang ada. Dan apabila tetap dipaksakan,
nanti ditakutkan ada korban jiwa akibat runtuhnya atau kerusakan akibat runtuhnya bangunan tersebut akibat setelah kebakaran. Dan di masjid sendiri ada ruangan sekitar 7 kali 7 meter persegi yang rusak akibat kejadian tersebut, sedangkan di aula ada ruangan 7 kali 11 meter begitu. Dan untuk kerugian, Sumimina menjelaskan bahwa kurang lebih total kerugian sekitar 300 juta, dan setelah dijabarkan 200 juta itu adalah kerugian material yang ada di masjid karena ukuran bangunan masjid jauh lebih besar, beserta karpet dan beberapa perawatan yang berada di masjid itu terbakar, sedangkan untuk di aula membakar beberapa dokumen peralatan kerja sekaligus bangunan. Berikut rekan dia. Baik, terima kasih rekan Ibnu untuk laporan Anda dari Klaten, Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas. Informasi berikutnya datang dari Provinsi Jambi, Tribuners. Sebuah gudang minyak di Jalan Lintas Timur, Desa Penoban, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, ludes terbakar. Setelah menerima laporan, petugas damkar langsung menuju lokasi tersebut untuk penanganan. Namun karena jarak yang jauh, api sudah menghabiskan separuh gudang saat petugas tiba di lokasi. Terkait informasi lebih detailnya, terkait kebakaran ini akan dilaporkan oleh rekan Danang Novrianto yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Ya, selamat siang Tribuners dan rekan Dea. Terkait dengan kebakaran yang terjadi di sebuah gudang minyak yang ada di Jalan Lintas Timur RT 13 Desa Penoban, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Satu gudang tersebut ludes terbakar. Peristiwa terjadi pada hari Selasa kemarin sekitar pukul 16.45 sore. Diketahui gudang tersebut adalah milik seorang bernama Waluan Simanjuntak, dan dapat kita lihat di dalam tayangan bahwa gudang tersebut yang merupakan gudang minyak jenis solar berada di tengah kebun kelapa sawit. Belum dapat diketahui apakah gudang tersebut merupakan gudang ilegal ataupun gudang legal. Saat ini kepolisian sedang melakukan penyelidikan. Berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Iswardi bahwa saat terjadi kebakaran salah seorang warga melaporkan terjadinya sebuah kebakaran gudang ke pos damkar Tungkal Ulu, dan petugas damkar Tungkal Ulu yang saat itu sedang piket langsung menuju lokasi, namun baru mencapai atau berada di lokasi 1 jam setelah melaporkan karena kondisinya juga cukup jauh dari pos damkar Tungkal Ulu. Jadi saat sampai di lokasi api sudah menghabiskan separuh gudang karena jarak tempuh memang cukup jauh, yaitu membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Diketahui gudang minyak tersebut saat terbakar dalam keadaan kosong, tidak berpenghuni, dan juga mungkin belum diketahui apakah yang penyebab dari apakah ada di dalam gudang tersebut minyak solar yang masih ada sehingga menyebabkan kebakaran. Untuk penyebab kebakaran sendiri diduga dari sebuah mobil truk atau mobil pengangkut minyak yang berada di halaman dari gedung yang menyebabkan kebakaran, dan konsleting
truk tersebut. Namun untuk kerugian saat ini belum dapat ditaksir dan saat ini dalam proses penyidikan oleh kepolisian dan juga damkar dari pemilik dari gudang tersebut. Saat ini sudah dimintai keterangan apakah dalam kebakaran tersebut ada unsur pidana ataupun tidak ada unsur pidana. Begitu rekan dia dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Danang Novrianto untuk laporan Anda dari Tanjung Jabung Barat. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kapal sampan Ketingting terbalik di perairan Tanjung Palas Tengah pada beberapa hari lalu. Pada hari kedua pencarian, yakni Selasa 31 Mei kemarin, Basarnas kembali berhasil menemukan korban meninggal dunia kedua. Terkait lebih detailnya, soal kecelakaan ini akan dilaporkan oleh rekan Georgie Santana Silalahi, reporter Tribun Kaltara, yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Selamat siang, Des. Selamat siang, Tribuners. Betul, tim SAR Kota Tarakan kembali temukan korban meninggal dunia kedua kecelakaan kapal sampan Ketingting di Tanjung Palas Tengah. Sebelumnya perlu saya jelaskan kembali bahwasannya pencarian ini sudah dilaksanakan dalam 2 hari, yang dimana di hari pertama dilaksanakan pada hari Senin dan berlanjut di hari Selasa. Bahwasannya pencarian ini melakukan di titik koordinat di sekitaran perairan Tanjung Palas Tengah, yang dimana kejadian berawal mula pada tanggal 29 Mei pukul 5 sore ada kegiatan para nelayan yang akan menuju ke tempat tambak atau istilahnya mau melakukan aktivitas nelayan di daerah tersebut sekitaran Kecamatan Tanjung Palas Tengah, dan bahwasannya pencarian ini sudah dilaksanakan yaitu tadi 2 hari dengan nama korban yaitu ada bernama dari yaitu nelayan yang ada di Tanjung Palas Tengah ini sudah diselamatkan dan kondisinya meninggal dunia. Bahwasannya jarak penemuan 2 mayat ini ada di sekitaran Tanjung Palas Tengah dan juga korban sudah dilakukan otopsi. Dari penjelasan dari SAR Basarnas yaitu Dede Haryadi sudah dilakukan otopsi juga lebih lanjut dari Rumah Sakit Tanjung Selor, dan pada pukul 12.30 pencarian sudah ditutup. Bahwasannya korban juga sudah dikembalikan maksud saya sudah diberikan penanganan lebih lanjut kepada pihak keluarga korban, dan dari BPBD maksud saya dari tim SAR sudah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di Tanjung Palas Tengah untuk apabila melakukan aktivitas di perairan Kabupaten Bulungan untuk lebih memperhatikan kondisi cuaca, kemudian ketinggian air supaya tidak terjadinya hal-hal kecelakaan tunggal ataupun akibat gelombang air yang ada di daerah Tanjung Palas. Sebab bahwasannya di perairan Tanjung Palas, maksud saya di Kabupaten Bulungan ini terbilang cukup bervariasi atau bervariatif, di mana air pasang kadang terjadi di pagi hari maupun siang maupun malam hari hingga juga esok hari lagi kembali seperti demikian. Karena itu tim SAR melaksanakan operasi pencarian ini juga menggunakan alat-alat canggih, karena di satu sisi perairan di Kabupaten Bulungan ada beberapa titik yang dangkal. Tim SAR meyakini apabila terjadi kecelakaan kembali yang ada di Kabupaten Bulungan ini bisa cepat teratasi, seperti tim SAR sudah temukan 2 korban kecelakaan. Demikian deh yang bisa dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terkait ini juga rekan Georgie sudah mendapatkan keterangan dari Kepala Seksi Operasi dan Kesiapsiagaan Dede Haryana. Selengkapnya kami tampilkan. Di hari kedua, tim SAR gabungan telah menemukan 2 korban sekaligus, yaitu atas nama saja radius 20 meter dari LKP
pada pukul 9 pagi. Dan di korban kedua ditemukan pada pukul 11 jarak dari LKP 50 meter. Korban kedua langsung dievakuasi ke keluarga korban dan operasi dinyatakan ditutup. Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Timur berhasil mengungkap sindikat pencurian motor atau curanmor antar wilayah. 5 pelaku anggota sindikat curanmor telah berhasil ditangkap. Dalam penangkapan itu, 7 unit sepeda motor berbagai merek juga ikut diamankan. Terkait ini, selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami, Seni Henry, reporter dari Serambi News yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Iya, terima kasih rekan Dea di studio dan Tribuners dimanapun berada. Dapat kami laporkan bahwa Polres Aceh Timur melalui petugas Satreskrim Polres Aceh Timur berhasil mengamankan 7 unit sepeda motor berbagai merek dari 5 pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor. Kapolres Aceh Timur AKBP Mahmud Harisandi Sinurat didampingi oleh Kasareskrim AKP Miftah dan Kasih Humas AKP Agus Manasution pada Selasa kemarin mengatakan bahwa mereka ditangkap pada waktu dan tempat pada waktu dan lokasi yang berbeda. Mereka ditangkap dalam rangka operasi Sikat Selawah 2022 yang berlangsung sejak 20 Mei sampai dengan 9 Juni 2022 mendatang. Kapolres mengatakan 7 unit sepeda motor yang diamankan dari pelaku merupakan hasil tindak pidana kejahatan yang dilakukan para pelaku dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur dan kabupaten tetangga yaitu Kota Langsa. Jadi menurut Kapolres bahwa mereka ini adalah sindikat curanmor lintas wilayah. 3 dari 5 pelaku merupakan warga Kota Langsa, yakni TR, ED dan IW, dan 2 lagi merupakan warga Kabupaten Aceh Timur, yaitu YS dan SF. Dalam kesempatan kemarin, dalam konferensi pers kemarin, Kapolres juga menghadirkan sejumlah warga yang menjadi korban ataupun yang pernah kehilangan sepeda motornya. Dalam kesempatan itu, Kapolres juga menyerahkan barang bukti sepeda motor kepada warga yang bisa menunjukkan surat kepemilikan yang sah. Dalam kesempatan kemarin, Kapolres juga menghimbau masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan karena tindak pidana kejahatan dapat terjadi kapan saja dan bisa menimpa siapapun. Satreskrim AKP Miftah Diza Bizuwono mengatakan bahwa kelima pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara sebanyak 7 tahun. Salah satu warga yang pernah kehilangan sepeda motornya kemudian ditemukan kembali dari tangan salah satu tersangka. Firmayani mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Aceh Timur yang berkat kerja keras jajaran Polres Aceh Timur berhasil mengamankan para pelaku dan sejumlah barang bukti sepeda motor yang mana salah satunya sebagian sepeda motor itu adalah milik korban sehingga korban bisa mendapatkannya kembali. Demikian rekan Dea, kembali ke studio. Baik, berikut kami tampilkan keterangan dari Kapolres Aceh Timur AKBP Mahmud Sarihandi Sinurat selengkapnya. Ini kita Polres Aceh Timur sedang melakukan ekspos terhadap kasus sindikat pencurian sepeda motor. Saat ini Polres Aceh Timur sedang melaksanakan operasi sikat dari tanggal 20 Mei sampai tanggal 9 Juni nanti, dan dalam rentan waktu yang sekian hari ini sudah diungkap ada 7 kasus pencurian sepeda motor dengan melibatkan 5 tersangka. Dan kasus ini dilakukan oleh sindikat yang biasa bermain di Kota Langsa dan di Kabupaten Aceh Timur. Alhamdulillah kasus ini bisa kita ungkap dan
hari ini juga kita bantu untuk para korbannya untuk bisa dibantu proses sehingga sepeda motornya bisa dikembalikan sambil nanti menunggu proses persidangan. Dan kami sampaikan pada para pelaku curanmor, kita Polres Aceh Timur akan tetap tegas akan mengungkap dan menangkap para pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor. Mudah-mudahan ini menjadi efek jerah dan contoh bagi para pelaku yang nantinya ingin melakukan, sehingga ini menjadi pelaku tersebut menjadi tidak melakukan lagi. Kedatangan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi disambut meriah ribuan warga di Kota Ende, Nusa Tenggara Timur pada Selasa 31 Mei 2022 kemarin. Saat tiba di Simpang 5, keduanya disambut teriakan histeris warga yang sudah menunggu sang presiden. Diketahui Jokowi masih berada di Ende hingga hari ini, Rabu 1 Juni 2022, untuk memimpin upacara hari lahirnya Pancasila. Lalu bagaimana kondisi terkini di Ende dan juga jalannya upacara Hari Lahir Pancasila hari ini akan dilaporkan rekan kami Nofri Fuka, reporter Tribun Flores yang siap dengan informasinya. Silakan rekan. Baik, selamat siang rekan dia. Dapat kami laporkan dari Ende. Pada hari ini, tepatnya tadi pagi sekitar jam 8 lewat, dilangsungkan upacara bendera merah putih di lapangan Pancasila, tepatnya di Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende. Dan perlu diketahui bahwa kedatangan Presiden Jokowi ini menjadi salah satu hal yang membanggakan untuk masyarakat Kabupaten Ende seluruhnya. Berdasarkan pantauan kita dari kemarin hingga hari ini dan juga wawancara kita dengan beberapa warga, mereka menyampaikan bahwa selain kunjungan pertama Presiden Soekarno pada dahulu kala, baru ini kali Presiden yang kedua, baru ini kali Presiden Indonesia datang lagi berkunjung ke kota kecil, Kota Ende, yang juga dikenal sebagai Kota Pancasila. Dan seperti yang disebutkan bahwa kedatangan Presiden Jokowi di Ende disambut histeris oleh warga di Kota Ende. Warga di Kota Ende sudah berkumpul pada kemarin tanggal 31, mereka sudah berkumpul di Simpang 5 di depan pintu gerbang bandara pada siang hari, dan jumlahnya itu mencapai ribuan kalau masih dihitung. Karena notabene bukan hanya dari kota saja, tapi dari kecamatan juga hadir. Mereka juga turun untuk menyambut kedatangan presiden ini. Dan pantauan kita di lapangan juga, kedatangannya memang mendapat sambutan yang hangat karena warga juga tidak mendapatkan apa istilahnya pas pampres, maksud saya pas pampres agak kewalahan untuk menghalau atau untuk menjaga barisan yang akan dilewati oleh Pak Presiden bersama dengan rombongan. Dan hal itu juga terus berlanjut hingga malam dan juga pada pagi hari dan tadi saat upacara. Presiden yang bersama rombongan berangkat dari hotel tempat penginapan hingga tiba di lapangan juga mendapatkan sambutan yang luar biasa, dan warga juga seolah tidak mau melepas presiden untuk melewati jalur yang sudah ditetapkan itu. Dan bahkan di lapangan Pancasila juga saat dilangsungkan upacara, warga juga memadati lokasi sekitar lapangan itu, lapangan yang terletak di Kelurahan Kota Raja bersampingan dengan Taman Renungan Bung Karno. Sesekali juga warga juga berteriak meneriakkan nama Jokowi, dan juga sekali-sekali mereka juga mereksek maju ke dalam lapangan meskipun juga sempat ditahan oleh pegawai pengaman, dalam hal ini Pas Pampres maupun juga dengan pihak kepolisian dan TNI yang bertugas untuk mengamankan presiden. Dan untuk suasana upacara hari ini berjalan dengan lancar. Menurut pantauan kita berjalan lancar, dan warga juga turun. Hampir semuanya di Kota Ende turun menyaksikan upacara tersebut. Dan setelah itu juga, setelah upacara, Presiden juga sempat berkunjung ke beberapa situs Bung Karno yang merupakan jejak yang pernah ditinggalkan oleh Bung Karno sewaktu ia diasingkan di sini di Ende pada tahun 1934 sampai 1938. Dan tempat-tempat yang dikunjungi itu yang pertama
Taman Renungan Bung Karno yang tepat berada di samping lapangan Pancasila. Dan setelah itu Presiden bersama dengan rombongan dan Ibu Iriana Jokowi berkunjung ke rumah adat yang juga berada bersampingan dengan Taman Renungan Bung Karno. Di sana ia disambut oleh ketua adat atau yang disebut sebagai Mosolaki dalam bahasa Ende, dan juga mereka menari tarian daerah yang bisa disebut tarian Gawi. Dan usai mengunjungi rumah adat tersebut, beliau beranjak menuju ke rumah pengasingan Bung Karno juga, dan selanjutnya ke Serambi Soekarno. Dan di Serambi Soekarno itu merupakan tempat di mana Bung Karno mengisi waktu luangnya untuk berdiskusi dengan kedua orang pastor yang pernah bertugas di situ. Dan juga selain itu di tempat situlah ia menciptakan tulen-tulennya. Dan selain itu Presiden juga berkunjung ke Pasar Bongawani. Ya. Dan ada pula satu momen yang menarik adalah bahwa selain warga pengen melihat seperti apa itu Jokowi, wajahnya seperti apa juga wajah Ibu Iriana Jokowi, warga juga antusias untuk mendapatkan baju yang atau oleh-oleh yang dibawa oleh Jokowi dari Jakarta. Dan hal itu kita saksikan dalam lapangan menurut pantauan kita dari kemarin hingga hari ini. Warga bahkan berebutan bahkan ada yang harus ya berjatuhan gitu. Namun ada pula yang mengungkapkan hal ini dapat kita lihat dalam wawancara yang saya lakukan bersama dengan beberapa orang yang juga menjadi bagian dari warga yang turut menyambut kedatangan Presiden. Dan hal itu warga itu notabene adalah mahasiswa di Universitas Flores di Ende. Adapun hasil wawancara saya dari seorang mahasiswa bernama Nova yang menyampaikan bahwa kedatangan Presiden Jokowi ini merupakan sesuatu yang membanggakan dikarenakan memang selama ia lahir baru pertama kali ia melihat Presiden Jokowi secara langsung. Dan untuknya penampakan wajah Presiden Jokowi sangat berbeda dengan di layar kaca, dan untuk itu ia sangat berbangga. Ada pula dari Katri, salah satu mahasiswa juga yang menyampaikan bahwa meskipun ia tidak sempat mendapatkan baju atau oleh-oleh yang dibawa oleh Jokowi dari Jakarta, namun melihat wajah Presiden juga Ibu Presiden itu sudah menjadi satu hal yang sangat membanggakan. Dan selain itu pula mereka juga mengharapkan bahwa semua dengan kunjungan Presiden yang datang ke sini melawat ke Kabupaten Ende, melihat masyarakat dan juga mengikuti upacara memperingati hari lahirnya Pancasila dan tempat upacaranya dilaksanakan di Ende, itu merupakan satu hal yang sangat membanggakan untuk mereka. Dan semoga kedepannya mereka mengharapkan bahwa Kota Ende semakin maju dan semua kunjung ini membawa efek yang positif untuk masyarakat dan pemerintah di sini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih rekan Nofri Fuka untuk laporan Anda langsung dari Kota Ende, Nusa Tenggara Timur. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Provinsi Lampung. Jajaran Polsek Sukarame berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan atau curas. Dalam perkara tersebut, polisi mengamankan 4 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka sebelumnya diketahui beraksi pada Jumat 27 Mei 2022 lalu di bawah flyover Transmart Jalan Soekarno-Hatta, Waidadi, Sukarame, Bandar Lampung. Untuk lebih detailnya terkait kejadian ini akan dilaporkan oleh rekan Joviter Husin, reporter Tribun Lampung yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Baik, terima kasih Dea. Untuk pengungkapan ini dilakukan jajaran unit reskrim Polsek Sukarame, di mana ada 4 orang tersangka yang berhasil diamankan. Untuk modus pencurian tersebut diungkapkan oleh Kapolsek Sukarame, Kompol Warsito. Mereka berpura menggunakan jasa angkutan darat. Adapun korban sendiri awalnya dipancing untuk bertemu di salah satu tempat di wilayah Bandar Lampung. Untuk selanjutnya mereka diarahkan untuk menemui rekan mereka yang berada di Jalan Soekarno-Hatta atau tepatnya di flyover Transmart Bandar Lampung. Saat itu korban yang tak mengetahui ada 2 rekan pelaku
tiba-tiba langsung menodongkan senjata tajam ke arah korban. Akhirnya korban dipaksa masuk dalam mobil dan disekap di dalam mobil tersebut. Sementara dua rekan pelaku lainnya membawa kabur mobil tersebut ke arah Pulau Jawa. Untuk hasil penyelidikan akhirnya diketahui bahwa mobil truk warna putih sudah berada di wilayah Kendal, Jawa Tengah, dan akhirnya polisi langsung melakukan pengejaran untuk mengamankan barang bukti yang sempat dijual oleh pelaku. Sementara kedua pelaku akhirnya diamankan saat setelah pulang dari arah Pelabuhan Bakau hendak menuju ke Bandar Lampung. Saat ini keempat tersangka sudah diamankan di Mapolsek Sukarame untuk penindakan lebih lanjut. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Joviter, dan berikut kami tampilkan keterangan dari Kapolsek Sukarame Kompol Warsito. Berikut keterangan lengkapnya. Dalam waktu tidak sampai 1x24 jam berhasil mengungkap kasus pencurian dan kekerasan dengan kekerasan. Modusnya seperti apa? Modus, jadi pelaku menodong supir, kemudian memasukkan ke dalam mobil pelaku, supir dengan kenek langsung disandra, diikat tangannya dan tutup kedua matanya dengan lakban. Kemudian diputar-putar di Bandar Lampung, kemudian diturunkan di wilayah Batu Butu, Teluk Butung Timur. Kendaraannya, BB-nya kita temukan di mana? Untuk BB jenis Avanza milik pelaku disita di rumah pelaku. Kemudian untuk BB kendaraan truk Isuzu kami sita atau dapat di wilayah Jawa Tengah. Pelaku ada berapa jumlahnya? Pelaku yang kita amankan 4 orang dengan atas nama AL, kemudian D, kemudian N, kemudian Y. Salah satu pelaku itu kan ada apakah mantan ke pegawai BNN? Itu harian lepas ya, kayak harian lepas atau honorer. Kemudian untuk dua pelaku ini memang TKP-nya selain di Sukarame masih ada, masih di Bandar Lampung, kemudian di Lampung Tengah, wilayah Tanggamus ini yang sudah melakukan pemeriksaan juga terhadap pelaku AR. Dan ini kan ditemukan ada tes narkotika, artinya ini dipakai untuk modus mereka atau seperti apa? Nah, ini digunakan untuk mengetes untuk mereka apakah sebagai pengguna narkoba. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mendirikan Sekolah Anti Korupsi Jaksa Agung R. Suprapto. Dalam menyukseskan sekolah ini, Dindik Jawa Barat bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Sebagai pelopornya, sekolah anti korupsi tersebut ditempatkan di SMA Negeri 6 Depok. Terkait ini lebih lengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Warta Kota. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Vini Rizky Amelia. Silakan dengan informasi Anda. Ya, rekan Dea, pada saat peresmian tersebut hadir juga dari Kepala Kejati Jawa Barat, Asep Mulyana, juga dihadiri oleh Wali Kota Depok Muhammad Idris, beserta dengan Kejaksaan Negeri Depok Nia Banulita. Pada saat peresmian tersebut juga Disdik Jawa Barat, Dedi Supandi mengatakan bahwa dengan adanya sekolah anti korupsi ini diharapkan menjadi cikal bakal lahirnya generasi-generasi penerus yang memang bisa dibanggakan terhadap pemberantasan korupsi yang memang saat ini di Indonesia masih menjadi fokus dari penegakan hukum. Dedi juga mengatakan dengan hadirnya sekolah anti korupsi ini diharapkan pada 2045 mendatang Indonesia masuk menjadi generasi emas, di mana memang para siswa-siswi di kalangan khususnya di jenjang SMA saat ini menjadi penerus di kala pimpinan-pimpinan pejabat tinggi negeri ini telah usai menjalani tugasnya. Dengan diharapkan seperti itu, nantinya Indonesia benar-benar bisa menjadi negara yang maju dan bebas dari korupsi. Dedi Supandi juga mengatakan dengan adanya sekolah anti korupsi ini menjadi penerus dari
amanat yang diundang-undangkan dalam G20 presidensial ketika Indonesia menjadi tuan rumah dari perhelatan G20. Namun demikian, walaupun G20 belum terlaksana, namun Dedi mengatakan ini menjadi perdana di Indonesia, di mana memang posisi sekolah tersebut disematkan di SMA 6 Depok yang berada di Kecamatan Limo, Kota Depok. Dedi pun juga berharap nantinya ke depan adanya kolaborasi antara Kejaksaan Tinggi maupun Kejari serta dinas-dinas terkait untuk bisa dapat mengisi materi-materi dari cerita-cerita kasus-kasus korupsi yang nantinya bisa dikembangkan, maksud saya diceritakan kembali kepada para siswa-siswi bagaimana penanganan maupun bahayanya korupsi bagi Indonesia. Sementara itu, Dedi juga mengatakan nantinya sekolah anti korupsi ini atau pendidikan anti korupsi akan disematkan di pelajaran PPKN selama 2 jam mata pelajaran, di mana nantinya 2 jam mata pelajaran ini akan berlaku setiap 1 minggu sekali. Dan selain itu juga pendidikan anti korupsi ini masuk pada kurikulum terbaru yang ada di Indonesia, di mana memang kurikulum ini baru pertama kali di Indonesia dan memang adanya di SMA 6 Negeri Kota Depok. Jadi juga mengatakan selain pendidikan sekolah anti korupsi, kurikulum anti korupsi nanti juga akan memasukkan kurikulum anti intoleransi. Dengan demikian diharapkan nantinya pemupukan atau pembibitan pada generasi penerus bisa dilakukan sejak dini sehingga untuk 20 tahun ke depan Indonesia benar-benar dapat meraih generasi emas yang bisa membuat Indonesia lebih maju dan dapat dibanggakan di dunia. Selain itu, pada saat peresmian tersebut, Kajati Asep Mulyana mengatakan kepada para siswa, di mana memang posisinya ketika itu Asep mengunjungi salah satu ruang yang memang ditempatkan beberapa siswa. Dalam penempatan momen tersebut, Kajati Asep Mulyana berpesan kepada para siswa-siswi di SMA 6 Negeri Depok bahwa penerapan ilmu anti korupsi itu tidak hanya mereka yang dari kasus-kasus korupsi yang besar-besar yang ada di Indonesia, namun juga mencontohkan kasus kecil semisal meminjam pulpen atau meminjam pensil teman yang harusnya dikembalikan. Dari hal-hal seperti ini juga dikatakan Asep Mulyana menjadi poin penting dari penerapan anti korupsi oleh generasi penerus. Selain itu juga mengembalikan atau menemukan barang-barang yang tercecer di sekolah yang tak bertuan, serta menempatkan barang-barang temuan itu melaporkannya ke guru maupun ke tempat-tempat yang sudah disiapkan oleh SMA 6 menjadi bagian dari pelaksanaan anti korupsi yang diterapkan sejak dini. Demikian rekan Dea. Baik, terkait ini juga rekan Vini sudah mendapatkan keterangan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Asep Mulyana. Berikut liputan lengkapnya. Tadi ya, ini akan menjadikan pionir untuk mendebar nanti benih-benih kebaikan bagi yang lain. Kenapa Depok dipilih? Karena Depok ini bersentuhan dengan wilayah ibu kota, penjang ibu kota. Tentu menjadi penting dikembangkan di Depok sebagai salah satu kota yang penunjang ibu kota. Yang kedua, kami juga melaksanakan di Depok karena memang berdasarkan laporan Bu Kaja di Depok, inisiasi beliau, akan dikembangkan juga tingkat pendidikan menengah dan dasar yang menjadi nanti garapan atau tugas daripada teman-teman distrik di Kota Depok. Dan berikut kami juga nanti akan membuka meresmikan klinik toleransi bersama dengan. Jadi ini satu kegiatan yang komprehensif, tidak hanya kemudian juga bagaimana kita mengembangkan, menciptakan adik-adik generasi muda anti korupsi, tapi juga bagaimana kita mengembangkan budaya toleransi yang menjadi salah satu pilar daripada Indonesia yang kita banggakan. Untuk pertama kalinya diadakan ajang Kapolrestabes Cup Marathon di sepanjang Jalan AP Petaran pada hari ini Rabu 1 Juni 2022. Lomba lari maraton ini menarik animo tinggi dari masyarakat. Kapolrestabes Cup sendiri diadakan dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila. Terkait
Kegiatan ini selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Fakih Imtiaz, reporter Tribun Timur yang sudah siap dengan laporannya. Silakan rekan. Ya, jadi Polrestabes Kota Makassar diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Jadi tadi pagi tadi Polrestabes Cup itu mengadakan 3 jenis lomba. Yang pertama ialah lomba maraton, lomba lari maraton yang digelar di sepanjang Jalan AP Petarani. Jadi selain itu juga ada lomba debat dan orasi dari mahasiswa serta lomba hias sepeda. Jadi para pelari sudah berkumpul sejak pukul 6 pagi di Jalan AP Petarani dan mulai berlari sepanjang Jalan AP Petarani. Rutenya sepanjang 10 km dilalui hanya tempuh waktu kurang dari setengah jam. Dan sebagai juara 1 di kategori umum ada mantan atlet Asian Games tahun 2018 atas nama Syamsuddin Masa. Jadi lomba lari maraton sendiri ini terdiri dari 3 kategori, yaitu kategori amatir yang kebanyakan diisi oleh anak-anak, dan juga kategori mahasiswa serta kategori umum. Hingga siang hari ini lomba masih berlangsung dan saat ini berlangsung final lomba orasi dan debat di Kapolrestabes Cup Kota Makassar. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Fakih untuk informasi Anda dari Makassar. Selamat kembali. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mempersiapkan dengan matang lomba lari internasional Rinjani 100. Event Rinjani 100 ini kabarnya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini, yakni 3 hingga 5 Juni 2022. Di mana event ini istimewa dengan adanya 5 kelompok lomba lari yang diadakan. Apa saja itu dan juga bagaimana persiapan terkininya akan dilaporkan oleh rekan Ahmad Wawan Sugandika, reporter Tribun Lombok. Silakan rekan. Ya, baik, terima kasih. Memang di Nusa Tenggara Barat sangat banyak ya event internasional yang sedang diselenggarakan. Baru-baru ini kita telah menyelenggarakan event balap motor internasional ya di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kabupaten Lombok Tengah, yakni MotoGP Mandalika. Dan kemudian nanti juga akan ada event serupa, yakni di Sumbawa, namanya MXGP Samota. Nah, di Lombok Timur juga tidak kalah hebatnya. Di Lombok Timur ada event internasional, namanya itu adalah Rinjani 100. Nah, Rinjani 100 ini memang adalah acara atau event tahunan dari Kabupaten Lombok Timur. Tapi dalam 2 tahun belakang, karena memang kita menghadapi 2 peristiwa kan, yang pertama itu gempa bumi tahun 2018, kemudian disusul dengan COVID-19, maka 2 tahun berlangsungnya event Rinjani itu sempat ditunda. Oleh karena itu, melihat dari mulai bangkitnya begitu ekonomi pariwisata di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Lombok Timur, pemerintah Kabupaten Lombok Timur ingin sekali memaksimalkan event Rinjani 100 ini. Nah, untuk informasi Tribuners, memang event Rinjani 100 ini merupakan balap lari internasional, yang dimana sekarang sudah sekiranya 3 kali diadakan rapat koordinasi untuk mempersiapkan betul matang-matang event internasional ini. Di mana pada pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah tadi, itu pemerintah Kabupaten Lombok Timur itu melakukan konversi pers untuk mempersiapkan untuk menyambut event internasional balap lari ini, di mana dalam konversi pers tersebut dikatakan bahwa ada 1.100 peserta yang tersebar luas di berbagai negara dan juga ini kan dibuka secara umum begitu.
Dan di mana juga event Rinjani 100 ini istimewa Tribuners karena ada 5 kategori yang tersaji di dalamnya. Yang pertama itu ada lari 162 km, kemudian 119 km, kemudian 75 km, 36 km, dan yang terakhir ada 27 km. Menariknya, yang 162 km merupakan balap lari dengan beban terberat di dunia, Tribuners, bayangkan. Dan di mana event ini akan berlangsung itu dari tanggal 3 sampai 5 Juni mendatang, di mana itu startnya dari Blanting, kemudian nanti akan menyusul ke Sembalun, kemudian nanti peserta akan langsung diarahkan ke Rinjani, Gunung Rinjani yang terkenal dengan pesona alam indahnya, Tribuners. Jadi nanti untuk peserta dari 162 km itu sendiri, itu yang sudah terdata sekarang itu ada 14 peserta yang berasal dari berbagai negara. Nanti mereka itu akan diarahkan untuk startnya dari Sembalun, kemudian mengarah ke Torean, kemudian dari Torean dia ke Senaru, dari Senaru turun ke Segara Anak, kemudian balik lagi ke Sembalun. Itu rute yang mereka lalui. Dan memang diakui betul memang kalau misalkan event Rinjani 100 yang kelas 162 km ini adalah balap lari terberat di dunia. Dimana kemarin itu di tahun belakangan, di tahun 2017 itu kan sempat diadakan dan pemenangnya itu adalah orang Thailand, dan kemudian karena menangnya itu orang Thailand kemudian berbondong-bondong datang ke Rinjani. Nah, itu merupakan bentuk dari bagaimana yang diharapkan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Timur, sehingga kedepannya bisa mewujudkan atau bisa membangkitkan kembali perekonomian wisata yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Kita harapkan begitu, Tribuners. Sekian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Ahmad Wawan untuk laporan Anda langsung dari Lombok Timur. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Kalimantan Timur, Tribuners. Kepolisian meringkus seorang pria berinisial AS setelah kedapatan membawa sabu seberat 2 kg di tas renselnya. Pelaku dibekuk di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Geraha Indah, Balikpapan Utara, setelah bertransaksi sabu untuk kemudian diantarkan. Terkait ini, lebih lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Muhammad Zain, reporter dari Tribun Kaltim yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Baik, rekan Dea, dapat disampaikan bahwa dari Polresta Balikpapan berhasil mengamankan seorang pria berinisial AS dengan usia 29 tahun. Di mana AS ini merupakan seorang pria yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari identitasnya sendiri memang sudah terbukti bahwa dia bukan merupakan warga Kota Balikpapan, namun dia terpantau sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu di Kota Balikpapan. Hal ini bermula dari kepolisian yang menerima informasi dari masyarakat dan kemudian ditindaklanjuti di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, di mana lokasi tersebut sering menjadi transaksi. Adapun modus dari transaksi sendiri ini adalah menggunakan sistem jejak, di mana dari AS ini kemudian mendatangi suatu tempat atau suatu lokasi setelah menerima petunjuk dari seseorang lain yang merupakan pemasok dari kota Samarinda. AS sendiri sudah melakukan profesi kurir sabu ini sebanyak 9 kali terakhir, paling tidak dalam tahun ini. Dan dalam pengakuannya ketika digiring oleh petugas di markas Polresta Balikpapan, dia mengakui bahwa profesi kurir sabu ini dia lakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, di mana untuk profesinya dia, profesi utama sebagai seorang petani, ini tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Sebagai informasi saja, Tribuners, bahwa dari jasa yang dia antarkan, sabu yang dia antarkan, maksud saya, ini dia bisa meraup kurang lebih jutaan rupiah per 50 gram yang berhasil diantarkan.
Namun untuk transaksi yang terakhir dia tidak menerima bayaran lantaran memang dia sudah lebih dulu diamankan oleh kepolisian. Untuk saat ini dari Polresta Balikpapan sendiri masih melakukan penyelidikan khususnya dari pemasok barang haram tersebut bagaimana bisa masuk ke Balikpapan. Hanya saja memang sudah dipastikan sabu yang dibawa oleh tersangka AS ini memang akan diedarkan ke kota Balikpapan. Dari AS sendiri dinyatakan negatif, dalam artian di sini dia positif hanya sebagai kurir saja, jadi dia bukan merupakan pengguna dan hanya menerima upah dari jasa antara tersebut. Dan sementara ini dari tersangka sudah diamankan di Polresta Balikpapan, di mana kepolisian memberikan ancaman melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun penjara. Sekian yang bisa dilaporkan rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Zen untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya. Makam Mastur bin Mahrum di Desa Patarikan, Kecamatan Babire, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan mendadak ramai diziarahi. Hal ini menyusul pengakuan sejumlah warga yang menyaksikan cahaya dari makam tersebut. Makam ramai dikunjungi beberapa hari terakhir setelah video makam yang dinarasikan bercahaya itu viral di media sosial. Terkait bagaimana fakta di lapangan dan juga situasi terkini di sana akan dilaporkan oleh rekan Reni Kurniawati, reporter Banjarmasin Pos. Silakan dengan informasi Anda. Iya, terima kasih Dia. Ya, bisa kami informasikan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara saat ini memang dihebohkan dengan adanya video yang tersebar dengan makam yang mengeluarkan cahaya, dan hal tersebut juga tidak hanya disaksikan oleh 1-2 orang, namun beberapa pengunjung yang juga mendatangi makam tersebut. Ya, diketahui makam tersebut merupakan makam milik Bapak Mastur bin Mahrum yang merupakan warga Desa Patarikan, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Almarhum meninggal pada 14 Mei 2022 lalu, dan sebenarnya dari anggota keluarga juga sudah mengaku bahwa melihat terdapat adanya cahaya tersebut setelah 1 hari setelah beliau dimakamkan. Namun anggota keluarga sempat berdialog dengan tokoh agama yang berada di situ dan meminta untuk tidak menginformasikan hal tersebut kepada banyak orang. Namun selama 3 hingga 4 hari terakhir terdapat salah satu warga yang mengabadikan momen tersebut dan juga membagikan ke media sosial hingga membuat heboh, sehingga saat ini banyak warga yang mengunjungi makam almarhum Mastur sendiri. Ya, dari aparat desa sendiri dengan adanya fenomena ini memberikan sarana atau memfasilitasi bagi para pengunjung yang ingin datang, di mana sebenarnya lokasinya berada tepat di belakang rumah warga, sehingga dibangunkan seperti titian dan juga tempat yang berlantai kayu. Karena di daerah tersebut merupakan daerah rawa, sehingga dibuatkan seperti panggung, di mana untuk pengunjung laki-laki dan perempuan dipisah kanan dan kiri, dengan jumlah yang juga dibatasi sebanyak 15 orang laki-laki dan 15 orang perempuan untuk 1 kali kunjungan. Ya, mereka diharapkan mengantri dan juga tidak berdesakan, karena juga lokasi berada tepat di sekitar pemukiman warga dan juga daerah rawa, sehingga khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari aparat desa dan juga bekerja sama dengan para pemuda-pemudi yang berada di situ mengatur juga lalu lintas, karena hingga saat ini sudah 3 malam terakhir pengunjung yang datang ke makam Mastur bin Mahrum ini sendiri membludak cukup banyak, sehingga perlu dilakukan pengaturan baik lalu lintas maupun keamanan yang juga bekerja sama dengan polsek sekitar. Ya, makam Mastur bin Mahrum ini sendiri, beliau memang dikenal oleh warga sekitar sebagai orang yang rajin beribadah. Rumahnya berada tidak jauh dari langgar dan selalu mengumandangkan azan di setiap waktu sholat, dan dengan selalu sholat di awal waktu, dikenal dengan orang yang sabar, pendiam, dan juga murah senyum. Beliau juga rajin setiap hari mengunjungi majelis
taklim pada saat pagi hari berjalan kaki meskipun jaraknya cukup jauh, namun beliau istiqomah setiap hari mengunjungi majelis taklim tersebut dan juga melakukan ibadah lain seperti rajin mengaji di rumah. Hal tersebutlah yang dinilai oleh para warga sekitar untuk bisa dicontoh ketika mendatangi makam beliau, maka diharapkan bisa beriktibar mengikuti amalan-amalan yang biasa beliau laksanakan ketika di masa hidupnya. Kami juga telah mengkonfirmasi kepada aparat desa, kepala desa dari Desa Patarikan sendiri, Bapak Ahyar mengatakan bahwa beliau memang dikenal dengan orang yang taat beribadah dan juga penyabar serta murah senyum. Dari aparat desa memberikan himbauan kepada para seluruh pengunjung yang datang untuk tetap menjaga adab ketika mengunjungi makam sebagaimana mestinya. Demikian Dea. Baik, terkait ini juga rekan kami sudah melakukan wawancara bersama Kepala Desa Patarikan. Akhir berikut keterangan lengkapnya. Dari Desa Patarikan sendiri Bapak Ahyar ya Pak ya? Nih Bapak Ahyar. Pak, boleh diceritakan dulu Pak, dijelaskan dulu Pak awalnya jadi bisa mengetahui bahwa makam dari salah satu warga Pian ini bercahaya itu seperti apa Pak? Awalnya dari ini kan langgar, ini ada teman beliau, ada kaum, habis kaum beliau ini Pak Mastur ini begitu hampir melaksanakan salat berjamaah, mereka habis kaum namanya si wali itu Fajri melihat di kubur Pak Mastur almarhum bercahaya putih seperti bentuk kayak sidin, kayak Pak Mastur. Habis itu pakai berjubah putih, kopiah haji. Habis itu dia langsung melihat sendirian, kaget, oh ada orang duduk di kubur Pak Mastur. Habis itu putih cahayanya. Habis itu dia berpada sama orang-orang melihat ada cahaya putih. Habis itu cahaya bersinar putih di kubur Pak Mastur. Itu wali. Kami bilang Pak Fajri itu wali kami di sini. Jajaran Satreskrim Polres Gresik membongkar praktik bisnis LPG oplosan di Gresik, Jawa Timur. Praktik dilakukan di sebuah rumah kontrakan di Desa Sidojangkung, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Satu orang juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Untuk lebih detailnya akan dilaporkan oleh rekan Willy Abraham, reporter Surya. Silakan dengan laporan Anda. Terima kasih Dea. Ya, bisnis oplosan LPG yang dilakukan oleh tersangka Krishna ini sudah beraksi cukup lama, tepatnya sejak awal tahun 2022 di bulan Januari. Tersangka ini awalnya hanya berjualan LPG biasa, kemudian dia mempraktekkan mengoplos LPG dari rekannya, kemudian belajar dari internet, sehingga mulai mengoplos LPG itu. Jadi LPG 3 kg yang berwarna hijau, ukuran 3 kg itu sebanyak 4 tabung dioplos ke satu tabung LPG 12 kg yang warna merah muda. Nah, kemudian tabung LPG 12 kg itu dijual di bawah harga eceran tertinggi, yang mana tabung LPG 12 kg itu biasanya dijual dengan harga 180.000, tetapi oleh tersangka dijual dengan harga 150.000. Bisnis ini sudah dilakukan oleh tersangka di sebuah rumah kontrakannya yang berada di Perumahan Garden Hill, Desa Sidojangkung, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Kemudian tabung-tabung LPG 12 kg yang oplosan itu diedarkan menggunakan mobil ke sejumlah toko di drop, jadi tidak dijual eceran seperti agen LPG pada umumnya. Kemudian dalam satu tabung LPG 12 kg itu tersangka mendapatkan keuntungan sebesar 86.000. Satreskrim Polres Gresik mendapati laporan bahwa tabung LPG 12 kg itu di dalam sehari mampu laku sebanyak 20 tabung, sehingga keuntungan
tersangka dalam 1 hari mampu meraih uang sebesar 1,7 juta. Nah, tabung-tabung LPG 12 kg itu yang di-drop di toko-toko dan lain sebagainya telah diamankan. Proses penangkapannya sendiri dilakukan di rumah kontrakan tersangka. Saat itu anggota Satreskrim menyamar dengan berpura-pura membeli tabung LPG, dan saat didatangi di rumah tersangka, ternyata tersangka sedang mengoplos LPG. Di dalam rumah kontrakan itu ada 80 tabung LPG 3 kg dan 20 tabung LPG 12 kilo yang berwarna merah muda siap edar, langsung diamankan di kantor Polres Gresik. Nah, dari pengakuan tersangka, ternyata dia nekat melakukan bisnis haram ini karena kepepet dengan kebutuhan ekonominya. Dia harus menghidupi keluarga, orang tua dan mertuanya, sehingga melakukan bisnis haram ini, dan sudah berjalan hampir 5 bulan dan telah diamankan oleh Satreskrim Polres Gresik. Dia terancam hukuman penjara kurang lebih dari 5 tahun penjara. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Willy untuk laporan Anda dari Gresik. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Atlet tinju Farhan Papendang yang berhasil meraih medali perak di SEA Games Vietnam 2022 tiba di kampung halamannya Kabupaten Sangihe. Kedatangannya disambut langsung oleh penjabat Bupati Sangihe, Dr. Rini Tamuntuan. Terkait ini lebih detailnya akan dilaporkan oleh rekan Nelti Manamuri, reporter dari Tribun Manado yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Ya, baik. Terima kasih, Dea. Dapat kami laporkan kedatangan Farhan Papendang di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang baru saja sampai pada kemarin, Selasa 31 Mei 2022 dengan menggunakan kapal cepat, yaitu kapal Majestika Wanua, langsung datang ke rumah jabatan dan disambut hangat oleh pejabat Bupati Dr. Rini Tamuntuan bersama juga dengan suami Dr. Andi Silangen yang juga merupakan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Dan diketahui bahwa atlet tinju Farhan Papendang juga berhasil meraih medali perak di SEA Games Hanoi, Vietnam tahun 2022 dengan setelah tampil di kelas 57 dan 63 kg putra yang melawan atlet tinju Thailand Som Chai Wong Sua, yang akhirnya Farhan Papendang mendapat medali perak dan tiba di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang disambut langsung oleh pejabat Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama juga KONI yang turut sama-sama hadir di rumah jabatan Bupati Kepulauan Sangihe. Demikian Baik, dia terima laporan kasih saya. rekan Delti untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Dan Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan meski sudah terdapat kelonggaran dari pemerintah. Jangan lupa juga saksikan acara berikutnya, Travel Update pukul 2:30 sore di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Dea Mita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.